Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya yang kami hormati, kami muliakan, dan para santri, santriwan, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang kami cintai. Alhamdulillah, ini ngomong cintai bari rada bentak, jadi nggak ada yang masuk dalam rasa ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-8 apa ke-9, kita masih diberi umur untuk bisa melaksanakan tugas paling penting, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalilnya dan tidak ada yang tidak bisa, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah dan menyembahku. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk apa yang mesti kita lakukan setelah ke-9. Pada pagi nanti kita akan melaksanakan saum. 9 adalah angka yang banyak, angka yang maksimal, dan tentunya pada hari yang ke-10 di mana bahwa Ramadan sesi pertama, di mana Ramadan merupakan syahrul rahmah, akan berakhir. Oleh karena itu maka tentunya ada hal yang harus kita naikkan, yaitu kita terus untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari permohonan ampunan tersebut adalah agar kita dapat mencapai kebahagiaan. Dalam Al-Quran disebutkan jannat, itu maknanya adalah di samping memang surga secara hakiki nanti, tapi surga dimaknai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umumnya di sini tentunya bahagia menjadi mahasiswa, bahagia menjadi mahasantri. Ada di sini teman saya khotib tetap, hampir setiap Jumat beliau khutbah di masjid kampus ini. Dr. Aziz juga bahagia sebagai dosen. Tapi ada juga yang selama saya di masjid 10 tahun sampai saat ini masih jomblo. Nah ini ya, masih jomblo dan belum ada titik-titik hilal yang muncul. Nah, mudah-mudahan pada malam ke-9 ini ada hilal yang muncul ya, hilal yang menerangi, karena jangan sampai kemudian di tanggal tua terus dan kemudian hidup dalam keabadian. Tetapi ketika saya tanya, dia bilang saya akan khusyuk untuk puasa, untuk ngurus masjid, untuk ngurus jamaah. Biarkan nanti saya akan menikah di surga nanti bersama bidadari, katanya. Jadi kelihatannya standarnya tinggi sehingga khawatir nanti ketika menikah dengan manusia itu imannya akan menjadi luntur. Oleh karena itu dia akan menunggu sampai batas nanti. Mudah-mudahan tidak demikian dan akan berubah pikirannya. Ya, di sini ada Kang Tohir ya. Nah, ini paling depan ini sahabat saya yang sangat setia untuk mengurus masjid ini. Terima kasih banyak tentunya.
kembali ke persoalan bahwa kita harus segera untuk maghfirah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ampunan inilah yang akan menjamin kita untuk mendapatkan surga. Dan kemudian pada akhir dari ayat nanti bahwa ketepatan dan kecepatan kita untuk kembali kepada Allah itu tentunya balasan surga bagi mereka yang takwa. Jadi tujuan akhirnya adalah takwa atau mardhatillah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran pada ayat 133 ini, takwa dimaknai diantaranya adalah dengan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Mohon maaf, pada ayat ini tidak disebutkan jenis infak yang seperti apa. Ini menunjukkan tadullu ala annal hadhil ayah anna hadhil ayah ayatun ammatun. Ayat umum, semua infak, semua pemberian, semua sedekah masuk pada kategori ini. Pada kesempatan yang lebar atau kemudian kita dalam keadaan yang tidak punya sekalipun terpanggil dengan ayat ini agar berinfak. Dan kita tahu bahwa infak itu atau sedekah itu bukan hanya dalam bentuk harta benda. Yang memiliki tangan bisa sedekah dengan tangannya, yang memiliki kaki dan diperlukan kaki itu untuk membantu orang lain, maka gunakan kaki itu untuk bersedekah pada orang lain. Yang memiliki ilmu pengetahuan pada usia yang muda saat ini, semester 1, semester 2, maka infakkan kepada teman yang sebaya yang membutuhkan. Oleh karena itu infak di sini tidak hanya dalam bentuk material, tetapi juga dalam bentuk rohaniyah atau dalam bentuk hal yang sifatnya jasa, bukan hanya yang bersifat material. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tahu bahwa ketika kemudian hal yang diinfakkan atau kemudian kita berikan itu untuk Allah, khusus misalkan masalah harta, maka disebutkan dalam sebuah kitab, ketika harta itu diinfakkan maka harta akan bicara. Dia berkata, in kuntu qalilan fakasirtuhu. Saya harta yang sedikit yang diinfakkan. Ini barusan ada kenceleng yang keliling. Ada yang masukkan 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100. Dibuka 120. Seringnya, nggak tahu kalau sekarang mungkin akan meningkat tinggi karena jumlahnya banyak. Maka kemudian tidak berdasarkan besar kecilnya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di dalam berinfak Allah khusus menyatakan dalam ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya apa? Setiap yang diinfakkan maka kemudian akan dilipatkan sab'a sanabil, dilipatkan menjadi 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu akan melahirkan 100 biji. Artinya apa? Infak yang kita berikan menjadi banyak. Oleh karena itu harta yang kita berikan untuk orang lain, untuk keabadian, maka dia berkata, in kuntu qalilan fakatsirtani. Saya sedikit, tapi kemudian kau yang berinfak telah membuatku aku dalam jumlah yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa harta benda yang kita infakkan, maka kemudian dia akan berkata, in kuntu hadisan fa abqaitani. Saya adalah benda yang akan habis. Saya adalah benda yang akan rusak. Saya adalah benda yang akan binasa.
tetapi kemudian dengan diinfakkan, maka kau yang berinfak telah membuatku menjadi abadi. Harta yang sesungguhnya yang akan kita jumpai pahalanya adalah harta yang diberikan untuk orang lain dalam bentuk infak sedekah. Ini yang kemudian yang menyebabkan bahwa setiap infak yang kita berikan maka dia akan menjadi abadi. Kemudian karena waktunya cukup terbatas, kita akhiri. Yang terakhir adalah bahwa harta bilang, ya, in kana yuhafiduni wal an kuntu tuhafidhuhu. Dulu dia yang memiliki harta selalu menjaga aku agar aku tidak hilang, selalu menjaga aku agar aku bisa dimanfaatkan pada hal yang baik. Tapi ketahuilah sekarang begitu diinfakkan, maka akulah yang akan menjaga dia. Kita tahu bahwa sedekah akan menutupi bolong-bolong ibadah kita di akhirat nanti. Sedekah akan menjadi jaminan bahwa kita adalah orang yang baik. Oleh karena itu, Anda semua tahu bahwa ketika ada orang yang kemudian mau masukkan di neraka, dia bilang, Allah berikan aku kesempatan sedikit saja, maka aku akan bersedekah. Maka aku akan bersedekah di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata sedekah mampu menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kesimpulannya bahwa marilah para jamaah semuanya untuk bisa menyisihkan di bulan yang mulia ini infak dan sedekah, karena sedekah inilah yang akan menjadi banyak jumlahnya di akhirat nanti, juga akan menyebabkan kekal di akhirat nanti, dan sedekah pula yang akan mampu menjaga kita dari siksa kubur dan siksa di akhirat nanti. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.